Oke, kita masuk ke dalam video yang kedua ya, atau materi yang kedua di dalam desain perangkat lunak ini atau pembahasan desain perangkat lunak ini. Jadi di sini kita akan membahas tentang kelanjutan dari konsep dan juga urgensi kenapa desain PL itu perlu untuk dilaksanakan. Di sini kita akan membahas tentang desain faktor, yaitu bagaimana membuat suatu atau melakukan suatu perancangan dengan menggunakan DFD, yang mana DFD itu merupakan suatu luaran atau salah satu luaran dari hasil requirement engineering ketika kita ingin melakukan pengembangan perangkat lunak dengan menggunakan pendekatan secara terstruktur. Nah, oke, mari kita ikuti, semoga bermanfaat. Baik, kita masuk ke pembahasan selanjutnya ya, yaitu tentang functional design approach. Jadi functional design approach ini merupakan suatu pendekatan yang bisa digunakan untuk mendefinisikan elemen-elemen dan juga komponen-komponen yang ada di dalam suatu model DFD ya, data flow diagram, yang mana DFD itu kita sudah tahu digunakan untuk memodelkan suatu perangkat lunak, yang mana perangkat lunaknya itu dikembangkan berdasarkan pendekatan terstruktur ya, DFD. Nah, ketika kita sudah mendapatkan DFD dari requirement engineering kita sudah mendapatkan kebutuhan, dari kebutuhan kita rubah menjadi suatu requirement definition dan requirement specification, yang selanjutnya akan dirubah menjadi DFD atau data flow diagram beserta dengan data dictionary ya, yang mana data dictionary itu akan diturunkan menjadi data struktur diagram ya, data struktur diagram. Dari situ kita akan mencoba untuk menurunkan yang namanya DFD itu menjadi sebuah fungsi-fungsi, yang mana fungsi ini merepresentasikan komponen yang di dalamnya ada elemen-elemen ya. Kalau kita lihat di dalam pemodelan atau pemrograman, bukan pemrograman tetapi pengembangan perangkat lunak secara terstruktur, kan menggunakan pendekatan terstruktur ya, menggunakan pendekatan terstruktur sehingga komponen yang paling kecil dari suatu aplikasi itu adalah fungsi ya, berbeda dengan object oriented ya. Komponen paling kecil itu adalah bisa berupa kelas, bisa berupa suatu metode ya. Namun kalau misalkan kita menggunakan structured approach, maka di sini komponen paling kecilnya itu adalah suatu fungsi. Nah, jadi di sini functional design approach itu tujuannya adalah untuk merubah dari yang namanya suatu DFD ya, data flow diagram, menjadi sebuah fungsi-fungsi yang dibutuhkan untuk diimplementasikan atau direalisasikan ke dalam sebuah aplikasi. Nah, caranya seperti apa? Setidaknya kita mengenal ada dua uh, sudut pandang ya di dalam functional design approach itu sendiri. Yang pertama adalah transform mapping dan yang kedua adalah transaction mapping. Oke, terus apa yang disebut dengan transform mapping dan transaction mapping? Di sini kalau misalkan kita lihat dari definisinya, transform mapping itu merupakan langkah perancangan untuk tipe DFD transform flow. Dan yang kedua adalah transaction mapping, yaitu langkah perancangan untuk tipe DFD transaction flow. Nah, terus apa yang dimaksud dengan transform flow? Apa yang dimaksud dengan transaction flow? Ketika kita mendapati suatu transform flow, maka di situ ada suatu proses yang ada di dalam DFD ya, di dalam kumpulan DFD, yang mana di dalam suatu proses itu merupakan proses inti dari DFD tersebut yang akan merubah data input menjadi data output, yang mana karakteristik dari data input dengan data output itu akan berbeda. Artinya data input akan diolah menjadi sebuah data output dengan bentuk yang berbeda. Ya, contohnya seperti apa? Mungkin kalau misalkan di dalam suatu sistem untuk melakukan pemadaman kebakaran ya, kalau misalkan sudah diidentifikasi ada asap, selanjutnya di situ ada suatu alat yang akan mengcapture ya, kira-kira dari maaf akan mengcapture atau akan mendapatkan sinyal asap tersebut dan akan merubahnya ke dalam sebuah gelombang listrik ya, untuk
menghubungi secara otomatis pemadam kebakaran yang terdekat. Nah, proses untuk merubah dari yang namanya suatu data berupa data suatu indikator asap menjadi suatu nomor telepon untuk menghubungi pemadam kebakaran yang terdekat, itu bisa masuk ke dalam sebuah proses yang memiliki karakteristik transform flow. Nah, di sini di dalam transform flow kita akan mengenal 3 komponen, ya, 3 elemen utama. Yang pertama adalah incoming flow, yang kedua adalah transform center, dan yang ketiga adalah outgoing flow. Apa yang dimaksud dengan incoming flow? Yang dimaksud dengan incoming flow adalah aliran jalur informasi eksternal yang masuk ke dalam sebuah sistem untuk bisa ditransformasikan menjadi informasi internal. Di sini kita garis bawahi ditransformasikan. Sehingga di sini bisa kita simpulkan bahwa di dalam transform flow akan ada pentransformasian dari suatu informasi atau data ya menjadi suatu data yang berbeda. Tuh, transformasi ini kata kuncinya nih. Transform center, bagaimana dengan transform center? Transform center itu merupakan pusat transformasi di dalam sebuah sistem yang akan men-trigger informasi untuk keluar dari sebuah sistem. Dan outgoing flow adalah aliran atau jalur informasi internal yang keluar dari sistem menjadi informasi eksternal. Jadi kalau misalkan kita gambarkan ya, ini merupakan incoming flow ya. Ini berupa data tadi ya, data suatu indikator asap ya, indikator asap itu ternyata nilainya 1 nih, indikator asapnya. Nah, selanjutnya di sini ada suatu proses, yang mana proses itu merupakan proses untuk merubah dari indikator asap ini menjadi nomor telepon ya. Berarti di sini merubah indikator asap menjadi nomor telepon, sehingga akan keluar yaitu nomor telepon ya. Jadi dari indikator asap tersebut yang berupa datanya berupa biner akan menjadi nomor telepon yang datanya misalkan bisa berupa integer. Berarti di dalam yang namanya suatu proses ini itu akan terjadi yang namanya suatu algoritma, akan ada suatu algoritma untuk merubah data dari indikator asap menjadi nomor telepon, seperti itu. Nah, terus bagaimana dengan transaction mapping? Transaction mapping ini merupakan langkah perancangan untuk DFD dengan tipe transaction flow. Nah, apa sih yang dimaksud dengan transaction flow di sini? Mari kita lihat ya komponen atau elemennya. Di dalam transaction mapping juga ada 3 nih. Ada transaction center, dan ada yang namanya action path. Nah, apa yang dimaksud dengan transaction? Transaction itu adalah data tunggal yang men-trigger satu atau beberapa aliran data. Transaction center itu merupakan penghubung antara aliran-aliran data hasil pen-triggeran dengan data triggernya. Action path adalah aliran atau jalur informasi hasil trigger. Nah, maksudnya seperti apa nih? Maksudnya adalah ketika kita mendapati suatu kumpulan proses yang memiliki karakteristik transaction flow, maka akan ada 3 hal ini ya. Akan ada 3 elemen ini, yaitu transaction, ada data tunggal yang men-trigger satu atau beberapa aliran datanya. Jadi ada data masuk nih yang bisa men-trigger beberapa aliran data. Yang kedua ada transaction center, penghubung antara aliran-aliran data hasil pen-triggeran dengan data triggernya. Nah, biasanya transaction center itu direpresentasikan ke dalam sebuah proses. Ya. Selanjutnya ada action path, yaitu aliran atau jalur informasi hasil trigger. Nah, karena ini merupakan aliran atau jalur informasi, maka akan bisa diterjemahkan ke dalam berbagai bentuk ya. Nah, berarti outputnya ada lebih dari 1 nih, karena ini merupakan opsi yang salah satu garisnya atau data flow-nya akan merepresentasikan aliran atau jalur informasi hasil trigger. Contohnya seperti apa pengimplementasian suatu DFD transaction flow ini? Misalkan di sini ada orang yang inputin suatu data ya. Ada orang yang inputin suatu data. Input data tersebut itu mungkin akan dirubah menjadi beberapa opsi aksi ya. Opsi aksinya pertama mungkin dia bisa melakukan penambahan data. Yang kedua dia bisa melakukan delete data. Yang ketiga dia bisa melakukan melihat data atau searching
searching data. Yang keempat, dia cuma bisa melakukan melihat data. Nah, melalui berbagai cara ini, maka kita akan bisa menurunkan yang namanya DFD menjadi fungsi-fungsi yang perlu untuk diimplementasikan di dalam sebuah aplikasi ya, atau perangkat lunak. Nah, oke, di sini kita akan mencoba akan bisa melihat ya ilustrasi dari transform flow dan transaction flow yang ada di dalam DFD ya. Jadi kalau misalkan bisa kita lihat transform flow, tadi kita sudah mendefinisikan ada 3 elemen. Yang pertama adalah incoming flow ya, ini incoming flow, ini incoming flow. Selanjutnya adalah transform center ya, yang disebut dengan center of transformation. Di dalam transform center atau center of transformation ini akan ada pengeksekusian algoritma, transformasi data, manipulasi database, sehingga akan menghasilkan suatu output yang mungkin akan berbeda dengan inputnya, yang mana outputnya itu merupakan elemen yang disebut dengan outgoing flow, OF ya, outgoing flow. Sehingga di sini di dalam center of transformation akan dirubah menjadi outgoing flow. Nah, bagaimana dengan yang namanya transaction flow? Di dalam transaction flow itu yang pertama ada yang dinamakan dengan transaction ya. Transaction ini merupakan data tunggal yang akan bisa men-trigger beberapa action path. Nih. Yang kedua ada yang namanya suatu transaction center. Di dalam transaction center ini akan mencoba untuk membaca ya data tunggal ini yang kemudian akan diterjemahkan ke dalam aksi yang sesuai ke dalam jalurnya ya. Kalau misalkan nambah data ya nambah data, kalau hapus data ya hapus data, kalau rubah data ya rubah data, seperti itu. Nah, ini merupakan ilustrasi secara sederhana antara functional design approach yang akan kita pelajari. Ya, oke. Jadi ini juga merupakan suatu ilustrasi ya bagaimana penerapan functional design approach, yaitu transform flow dan juga transaction flow yang merepresentasikan tipe dasar dari DFD itu ke dalam DFD-nya sendiri. Jadi di sini di dalam transform center ya ada incoming flow ya, ini A ini merupakan incoming flow. Ada transform center yaitu proses C ya, yang mana proses C itu membutuhkan data store B, yang mana di dalam kegiatannya di dalam transform center itu akan terjadi pengeksekusian algoritma. Selanjutnya ada manipulasi database. Ini karena kita membutuhkan manipulasi database, maka akan membutuhkan data dari data store B. Setelah setelah dijalankan algoritmanya berdasarkan data dan juga berbasis data store yang ada di data store B, selanjutnya akan dikeluarkan menjadi outgoing flow ya, yang akan bercabang dua. Yang pertama cabangnya ke D dan E, dan yang kedua ke F, G, dan H. Nah, ini merupakan transform flow, yang mana data di A itu akan dirubah bentuknya menjadi data yang bisa dijalankan ke proses D dan E, serta F, G, dan H. Yang tentunya data di jalur DE dan FG itu akan berbeda. Oke. Yang kedua adalah transaction flow nih. Transaction flow. Nah, transaction flow juga ada 3 elemen ya, 3 komponen. Yang pertama adalah transaction, yaitu data trigger, transaction center yaitu proses A. Sedangkan transaction center ini akan mencoba untuk membaca data dari transaction sehingga akan diarahkan ke jalur yang berbeda. Jalurnya bisa ke G ke H, bisa ke D ke E, bisa ke C, bisa ke F. Itu. Yang mana di sini bisa kita lihat bahwa data store itu tidak selalu terhubung ke transaction center, tetapi malah di salah satu action path-nya di sini. Oke. Jadi mungkin itu ya yang bisa kita diskusikan, bukan yang bisa kita diskusikan sih, tetapi yang merupakan ilustrasi dari functional design approach ketika diterapkan di dalam sebuah DFD. Oke, sekarang kita akan melanjutkan ke langkah-langkah bagaimana melaksanakan transform mapping ya. Kita akan bahas dulu transform mappingnya, baru yang transaction mapping. Nah, ada setidaknya 6 langkah untuk melakukan transform mapping. Yang pertama adalah review dan refine.
DFD sampai ke level yang paling bawah. Kita tahu bahwa di dalam DFD itu levelnya dimulai dari konteks diagram atau level 0 sampai maksimal ada level yang 3. Jadi di sini langkah yang pertama di dalam transform mapping itu adalah untuk melakukan review dari DFD mulai dari level 0 sampai ke level yang paling bawah, yaitu level yang ketiga. Atau kalau misalkan berakhir di level 2, ya monggo di level 2. Selanjutnya kita akan mencoba untuk melihat karakteristik dari keterhubungan proses antara proses satu dengan proses lainnya. Apakah keterhubungan itu memiliki karakteristik tipe transform flow atau transaction flow. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menentukan nih, kira-kira batas antara incoming flow, transform center, dan outgoing flow-nya ya. Setelah kita menentukan incoming flow, transform center, dan outgoing flow, baru kita bangun first level factoring. First level factoring itu artinya apa? First level factoring itu adalah kita akan membentuk suatu diagram ya, yang merepresentasikan hierarki dari fungsi-fungsi yang ada di dalam sebuah aplikasi atau perangkat lunak yang dibangun dengan menggunakan pendekatan terstruktur ya. Baru setelah itu bangun second level factoring, kita perbaiki lagi, terus setelah itu di refine atau kita melakukan iterasi yang pertama. Nah, kegiatan ini itu memang harus dilakukan secara iteratif ya, iteratif. Tidak bisa dilakukan sekali selesai, tetapi kita perlu untuk melakukannya secara berulang-ulang. Nah, di sini saya atau kita akan mencoba untuk berdiskusi tentang contoh dari transform mapping, yaitu pada suatu studi kasus safe home security software. Nah, oke, sekarang kita di sini sudah bisa melihat safe home security proses ya. Maaf, proses di dalam safe home security software ya, yaitu suatu perangkat lunak yang akan secara otomatis mengamankan rumah tersebut dari kejadian risiko tertentu, misalkan kebakaran dan yang lain. Nah, di sini terdapat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 proses ya, ada 6 proses. Proses pertama adalah interact with user, proses kedua configure system, sampai proses yang keenam adalah monitor sensor. Di sini juga ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 terminator ya. 5 terminator yaitu control panel, sensor, control panel display, alarm, dan telepon line. Nah, proses dan antara proses ini akan dihubungkan dengan suatu data flow. Nah, yang mana prosesnya itu berjalan, yang pertama mulai dari interact with user. Kalau misalkan ingin mengkonfigurasi sistem, maka dia akan, atau interact with user ini akan, atau user itu akan mencoba untuk mengirimkan data configure request, baru configure datanya disimpan di dalam sebuah data store, yaitu configure information. Nah, data store configure information ini nanti akan dibutuhkan sebagai suatu input untuk merubah data ya menjadi sebuah information display dan juga sensor information, alarm type, dan telepon number tone itu ya. Jadi ini akan menjadi input kedua proses. Yang pertama adalah display message dan yang keenam adalah monitor sensor. Interact with user dihubungkan dengan display message and status oleh suatu proses yang disebut activate and deactivate system dan juga proses password. Activate and deactivate system ini berarti merepresentasikan proses untuk mengaktifasikan sistem pengamanan rumah dan untuk tidak aktifkan sistem pengamanan rumah ya, itu activate and deactivate system. Dan proses password ini merepresentasikan bagaimana untuk mengecek apakah sebuah password itu sudah benar atau tidak. Display message dan status berarti ini tujuannya, atau proses ini tujuannya adalah untuk mendisplay information ke dalam ke dalam suatu luaran yang akan bisa dipantau ke dalam control panel display. Sedangkan untuk monitor sensor di sini ada 3 output ya, atau 3 luaran. Yang pertama ke display message status berupa sensor information, alarm type yang bisa langsung dibaca oleh alarm,
dan telepon number tones yang akan bisa dibaca oleh telepon lain. Dia itu akan menghubungi siapa, apakah pemadam kebakaran kalau kebakaran, kalau misalkan kebanjiran misalkan langsung menghubungi siapa, nanti siapa yang bertanggung jawab. Kalau misalkan kemalingan itu bisa menghubungi polisi. Nah, ini merupakan safe home security software ya. Ini merupakan suatu proses yang ada di dalam safe home security software. Nah, kalau misalkan nih kita bisa lihat dari data flow ini, kira-kira karakteristiknya apa? Kira-kira karakteristiknya apa? Apakah suatu transform flow atau transaction flow? Nah, maka untuk bisa memahami ini, kita harus mencoba untuk mendekomposisi DFD ini menjadi level yang lebih detail. Nah, di sini sudah didefinisikan bahwa untuk proses pertama, proses kedua, proses ke-6, dan proses yang kelima itu memang bisa didekomposisikan menjadi level berikutnya. Sehingga di sini kita jangan dulu mengambil kesimpulan bahwa ini merupakan transformation atau transaction flow. Tetapi kita lihat dulu yang ada di dalam proses 1, proses 2, proses 6, atau proses 5. Atau kalau misalkan ternyata kita sudah bisa menebak, maka ini contoh DFD ini sebenarnya merupakan satu DFD yang termasuk ke dalam kategori transformation flow ya. Karena di sini tujuannya adalah untuk merubah dari yang namanya valid ID message, sensor information, dan activate and deactivate system ke dalam sebuah information yang di-display di dalam control panel. Berarti transformation centernya mana? Transformation centernya itu ya proses nomor 4 ini TC. Ya, TC akan menghasilkan data apa? Display information. Membutuhkan data apa? Membutuhkan data yang ada di dalam data store configuration information. Oke. Nah, kita lanjutkan untuk pembahasannya. Jadi ini merupakan level yang kedua ya. Kalau yang tadi sudah kita lihat itu merupakan level yang pertama. Ini merupakan level kedua untuk penjabaran pada proses yang keenam ya. Jadi pada proses yang ke-6 ini akan dibagi atau didetailkan lagi menjadi proses-proses turunannya yang terdapat ada 5 proses. Yang pertama adalah 6.1 yaitu read sensor, yaitu membaca sensor ya. Sensor ya entah sensor apa ya, bisa sensor asap, bisa sensor air, atau bisa sensor gerbang utama yang kalau misalkan jika mengalami kemalingan. 6.2 ini merupakan access agent setup ya. 6.3 adalah format for display, yaitu menunjukkan ke display. 6.4 adalah generate alarm signal, dan 6.5 adalah dial phone. Tuh ya. Nah, apakah ini sudah bisa dilakukan? Kita sudah bisa apakah melalui level yang kedua ini kita sudah bisa melihat apakah ini merupakan karakteristiknya transformation atau transaction flow. Sekali lagi, karena ini harus diiterasikan sampai ke level yang paling bawah. Dan kalau misalkan kita lihat dari level yang kedua ini ada setidaknya 1, 2, 3, ini bukan ya, 3 proses yang bisa didekomposisikan lagi. Maka kita tinggal mendekomposisikan lagi dan melihat bagaimana hasil dekomposisinya. Nah, kita lanjut ke level yang ketiga nih. Nah, setelah kita turunkan menjadi level yang ketiga, ternyata ya hasilnya seperti ini. Jadi read sensor, acquire response info, establish alarm condition, select phone number, ada setup connection to phone, generate alarm signal, ada format display, generate display, dan terakhir adalah generate pulse to line. Nah, di sini ada setidaknya 9 proses ya, 9 proses. Nah, karena di sini dari tiap-tiap proses itu tidak bisa didekomposisikan lagi menjadi level yang lebih detail lagi, maka kita tinggal melihat konfigurasi DFD ini sebagai konfigurasi DFD yang akan kita tentukan apakah memiliki karakteristik transform flow atau transaction flow. Nah, kalau misalkan kita lihat nih dari DFD ini, DFD level 3 nih, kira-kira merupakan transformation atau transaction flow.
Yang mana nih? Ya, transformation flow. Transformation centernya mana? Transformation centernya itu adalah antara 3 dan 4. Ini ya. 3 dan 4 ini tujuannya adalah merubah input, yaitu respons dari sensor yang sudah dibaca itu menjadi beberapa hal. Ya, dirubah menjadi beberapa data. Dirubah menjadi data-data yang berbeda. Dari respons sensor, yaitu sensor ID dan tipe, itu akan dirubah menjadi sensor ID, tipe, lokasi, data alarm, dan juga list of number. List of number itu apa sih? List of number itu adalah nomor telepon yang perlu untuk dihubungi sesuai dengan kecelakaan atau risiko yang terjadi di dalam rumah tersebut. Kalau kemalingan ya jangan hubungi pemadam kebakaran, tapi hubungi si polisi. Kalau kebakaran ya aja hubungi polisi ya, walaupun itu boleh saja, tetapi kelamaan. Langsung saja hubungi si pemadam kebakaran. Atau secara general misalkan kalau ada telepon khusus mungkin 911. Nah, mungkin seperti itu ya. Nah, jadi di sini sekali lagi 3 dan 4 ini mungkin akan menjadi suatu transformation center, sedangkan ingoing flow itu ada di sini ya. Ini ingoing flow, ini batas ingoing flow. Jadi mulai dari proses 1, 2 sampai bisa menjadi alarm condition code, sensor, ID, timing, information. Ini merupakan ingoing flow. Outgoing flow-nya yang mana? Outgoing flow-nya yang ini. Ya. Format display, generate display ini merupakan alur yang pertama. Generate alarm signal ini merupakan alur yang kedua. Terus setelah itu set up connection to phone, generate pulse, atau kita bisa saja mendefinisikan select phone number ini sebagai suatu outgoing flow juga boleh, tetapi kita perlu lihat ya bahwa outgoing flow itu tidak ada yang namanya data store yang terkirim ke dalamnya. Karena 4 ini ada data store yang dibutuhkan untuk bisa merubah dari list of number menjadi telepon number, maka 4 ini akan masuk juga ke dalam transformation center. Sehingga di sini alur outgoing flow-nya itu berjalan, yang ketiga itu adalah berjalan mulai dari proses yang kelima sampai proses yang ke-8. Oke, jadi itu merupakan langkah-langkah di dalam mendefinisikan apakah itu merupakan outgoing flow atau bukan outgoing flow sama incoming flow ya, tetapi mendefinisikan apakah ini termasuk ke dalam transformation center atau transaction center. Untuk berikutnya kita akan coba bahas bagaimana merubah dari data flow diagram pada level yang terbawah ini menjadi sebuah fungsi atau hierarki fungsi. Nah, oke, kita lanjutkan pembahasannya ya. Jadi ini merupakan first level factoring ya. First level factoring ini akan merubah dari DFD yang sudah kita identifikasikan apakah itu termasuk ke dalam transformation flow atau transaction flow. Wah, sama TF-nya ya. Saya berikan ini aja ya. Kalau TR juga sama. Transformation sama transaction, TRS sama TRA gitu ya. TRA itu transformation, TRS itu transaction ya, transformation flow sama transaction flow. Nah, ketika kita sudah identifikasikan apakah itu merupakan transformation flow atau transaction flow, dan kita sudah identifikasi juga mana yang termasuk ke dalam center, input dan outputnya, maka selanjutnya ini akan kita rubah menjadi suatu hierarki, menjadi suatu diagram yang merepresentasikan hierarki. Hierarki apa sih? Hierarki fungsi ya. Hierarki. Jadi setiap transaction flow atau setiap ingoing flow, transaction center sama outgoing flow itu akan bisa dijadikan sebagai satu fungsi. Atau kalau misalkan kita akan memiliki banyak proses di dalamnya, itu mungkin bisa dijadikan satu folder. Jadi bisa disimpulkan bahwa yang dinamakan dengan factoring berupa struktur diagram ini namanya struktur diagram ya. Struktur diagram ini itu akan merepresentasikan hierarki dari suatu folder, yang di dalam satu folder itu bisa jadi ada banyak file yang di dalamnya ada fungsi-fungsi aplikasi. Tuh, berarti. Jadi kalau misalkan kita lihat nih di sini di diagram struktur ini, monitor sensor eksekutif ini merupakan folder utamanya ya. Ini merupakan folder utamanya. Di dalam folder monitor sensor eksekutif, di dalamnya itu ada yang namanya sensor input controller, ada folder ini. Sensor input controller. Di dalamnya lagi ada yang namanya alarm condition controller. Di dalamnya lagi ada yang namanya alarm output controller. Nah, pembuatannya itu berdasarkan apa? Pembuatannya itu berdasarkan dari
karakteristik atau kategori atau elemen-elemen yang sudah kita identifikasikan dari transaction flow maupun transformation flow dan transaction flow gitu. Misalkan nih, kita lihat bahwa ternyata proses 3 dan proses 4 itu merupakan transformation center. Jangan lupa ya, ini transformation ya, yang sudah kita detailkan atau yang sudah kita bahas tadi, ini merupakan transformation center nih. Nah, transformation center selanjutnya itu akan menjadi satu folder sendiri, yaitu alarm condition controller. Outgoing flow-nya itu akan menjadi suatu folder sendiri, yaitu alarm output controller. Sedangkan ingoing flow itu akan menjadi suatu folder sendiri, yaitu sensor input controller. Ketika kita sudah bisa mendefinisikan mana folder utama dan folder-folder yang ada di dalam folder utama itu sesuai dengan karakteristik dari transformation flow dan transaction flow, berarti kita sudah melakukan first level factoring. Nah, tentu saja ada yang namanya second level factoring, yaitu yang namanya suatu folder ini akan diturunkan lagi menjadi suatu folder-folder yang lebih kecil atau fungsi-fungsi yang lebih kecil. Nah, oke, mari kita lihat pada slide selanjutnya. Nah, oke, jadi ini merupakan ini ya, apa itu namanya, transformation. Tadi kan kita sudah definisikan bahwa DFD level ketiganya itu merupakan transformation, ya. Transformation mapping. Dari transformation mapping kita sudah identifikasikan mana yang termasuk ingoing, transform center maupun outgoing flow-nya. Kita sudah lakukan identifikasikan folder-folder yang ada di dalam folder utamanya. Folder utamanya adalah monitor, sensor, eksekutif. Folder anakannya atau folder yang ada di dalam ini ya, itu adalah sensor input controller dan alarm condition controller serta alarm output controller. Kita sudah identifikasikan tadi di slide sebelumnya. Selanjutnya kita lengkapi nih melalui kegiatan yang dinamakan dengan second level factoring. Di dalam second level factoring itu ada apa? Di dalam second level factoring kita akan coba untuk inputkan nih, di dalam sensor input controller itu ada dua proses tadi ya. Yang pertama adalah acquire response info dan yang kedua adalah read sensor, yang mana antara acquire response info dan read sensor itu bentuknya saling sekuensial. Tuh. Bentuknya saling sekuensial. Begitu juga di dalam alarm output controller ya. Di sini ada format display, itu merupakan bentuknya sekuensial juga yang ada di atas ya, jalur pertama yang ada di outgoing flow. Generate alarm signal ini jadi sendiri yang paling bawah, yang paling tengah ya, yang tengah ini. Dan yang terakhir adalah setup connection to phone, yaitu yang paling bawah. Tuh. Karena langkah-langkahnya atau prosesnya itu dilakukan secara sekuensial, ya wis berarti disusun secara sekuens seperti ini. Sesuai dengan urutannya ya, format display, selanjutnya dilakukan generate display, setup phone connection, dan selanjutnya adalah generate pulse to line, generate alarm signal, gini. Karena ini merupakan langkah atau jalur-jalur yang harus dilalui setelah dirubah informasi dan data dari sensor input controller, maka di sini antara format display, generate alarm signal, dan setup phone connection itu akan dijadikan sebagai proses yang berbeda ya. Jadi paralel. Selanjutnya bagaimana dengan alarm condition control yang menjadi transformation center tadi ya. Nah, di sini kenapa kok yang namanya transformation center itu dibagi menjadi dua kegiatan paralel? Padahal yang namanya kegiatannya atau prosesnya itu dilakukan secara sekuensial. Ya, kan seperti ini ya tadi ya. Kalau nggak salah ini nomor 3, ini nomor 4. Ya. Kenapa? Karena tiap-tiap output atau tiap-tiap proses itu memiliki output sendiri-sendiri. Ya. Dan itu tidak saling tergantung antara satu dengan yang lain. 3 itu memiliki input keempat, iya, tetapi dia akan memiliki input lain yang akan dijalankan pada jalur outgoing flow yang berbeda dengan output dari proses nomor 4. Makanya di sini dijadikan sebagai sebuah kegiatan yang paralel atau function yang paralel. Nah, terus setelah itu berarti ada berapa fungsi ya, tinggal ngitung aja. Di dalam folder sensor input controller ada suatu file yang di dalamnya ada fungsi acquire response info dan read sensor. Berarti ada dua fungsi nih. Di dalam transformation center ada dua fungsi juga. Di dalam outgoing flow ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Berarti ada 3 folder, ya. Maaf,
Ada satu folder utama yaitu monitor sensor eksekutif, ada 3 folder di bawah folder utama ini yaitu sensor input controller, alarm condition control, dan alarm output controller. Tiap-tiap folder ini itu akan memiliki fungsi-fungsi yang berbeda. Di dalam sensor input controller ada 2 fungsi. Di dalam alarm condition controller ada 2 fungsi. Di dalam output controller ada 5 fungsi. Nah, itu merupakan cara di dalam melakukan second level factoring. Terus, apakah second level factoring ini maka kita sudah selesai? Enggak juga, tetapi harus kita lakukan iterasi lagi. Kalau ternyata belum representatif apa yang sudah dihasilkan dari fungsi ini, iterasi lagi. Oke, jadi itu merupakan kegiatan transform mapping ya. Nah, langkah yang terakhir nih, berarti ada yang namanya refine first iteration, ada refine, ada kegiatan refine. Yang mana di sini ada beberapa fungsi yang dihilangkan, dijadikan satu saja fungsi itu dengan fungsi yang lainnya. Di sini ada beberapa catatan. Incoming controller dihapus. Data input tunggal cukup sederhana ya. Data inputnya adalah cuma satu saja, yaitu sensor. Transformer controller dihapus dan digabung ke dalam satu modul. Ada penurunan tingkat kohesivitas. Ini adalah karena ada keinginan dari seorang desainer atau dari sistem analisnya untuk menurunkan kohesivitas, yaitu dengan menghapus salah satu modul atau 2 modul yang ada di dalam establish alarm condition. Format display dan general display digabung karena kegiatannya itu dilakukan secara sederhana. Fungsinya itu cukup satu ya, tetapi sudah meliputi 2 fungsi yang sudah kita dapatkan di dalam second level iteration. Second level refactoring ya, second level refactoring. Nah, itu merupakan langkah ya di dalam kegiatan untuk menghasilkan suatu luaran perancangan dari diagram DFD yang sudah kita dapatkan dari requirement engineering. Nah, berarti kita sudah membahas satu nih, yang transformation flow. Untuk berikutnya kita akan membahas langkah-langkah di dalam melaksanakan transaction flow. Baik, untuk berikutnya kita akan membahas tentang transaction mapping ya. Jadi di dalam transaction mapping langkah-langkahnya itu juga sama banyaknya ya. Dengan transformation mapping ada 6. Yang pertama adalah review dan refine DFD sampai ke level yang paling bawah. Yaitu kita harus, kalau misalkan DFD tersebut masih bisa diturunkan atau didekomposisi lagi, maka silakan didekomposisi sampai level yang paling bawah ya. Yang kedua adalah tentukan apakah DFD tersebut memiliki karakteristik transformation flow atau transaction flow. Yang ketiga adalah tentukan batas antara incoming transaction atau incoming path, transaction center, dan action path. Yang keempat adalah bangun first level refactoring, bangun second level factoring, baru refine first iteration. Kita akan menggunakan contoh yang sama, yaitu Safe Home Security Software. Baik, selanjutnya kita lihat di sini ada suatu contoh yang bisa merepresentasikan suatu transaction form ya, transaction mapping ya, transaction mapping. Nah, di dalam transaction mapping di sini tentunya kita sudah bisa melihat yang biru ini merupakan transaction center ya. Sebelumnya yaitu A dan B ini merupakan incoming flow, dan yang terakhir ini merupakan path ya, action path-nya. Nah, jadi kalau misalkan kita buat sebuah iterasi, atau kalau kita lihat dari refactoringnya ya, maka di sini untuk yang biru itu merupakan dispatcher. Yang dimaksud dengan dispatcher itu adalah suatu fungsi yang nantinya akan membaca ya input dan akan mencoba melanjutkannya itu ke dalam beberapa path atau beberapa jalur ya. Di sini ada 3 jalur ya. Jalur PQRS ini ya. Jalur PQRS itu direpresentasikan dengan C1, jalur yang tengah ini ya mungkin, dan jalur yang terakhir yang ada di bagian sebelah kiri sendiri. Tuh. Nah, ternyata di dalam jalur PQRS itu terdapat atau bisa diidentifikasikan bahwa jalur PQRS ini ya, PQRS ini ternyata memiliki karakteristik transform flow. Maka di sini R itu akan menjadi suatu transform center, PQ itu akan menjadi ingoing flow-nya, S itu akan menjadi outgoing flow. Maka di sini akan dibedakan antara center, incoming flow-nya, dan outgoing flow menjadi suatu
hierarki yang tersebar atau hierarki yang dijalankan secara tidak terurut atau tidak tersekuensial tidak tersekuensial seperti ini. PQ karena ini merepresentasikan satu fungsi incoming flow, R merepresentasikan transform center, S merepresentasikan outgoing flow. Terus A dan B ini apa? Ini merupakan incoming path-nya atau data inputan yang merepresentasikan A dan B yang akan dilanjutkan ke D. Tuh. Oke, jadi itu merupakan ilustrasinya ya, bagaimana pelaksanaan transaction mapping. Oke, berikutnya kita akan menggunakan suatu contoh yang bisa merepresentasikan transaction mapping ya dari Safe Home Depot. Safe Home Depot sih? Maaf, dari Safe Home Security Software ya. Jadi ini merupakan level yang paling bawah ya. Paling rendah, paling detail ya dari DFD yang sudah didefinisikan sebelumnya. Di sini ada read user comment, itu merupakan proses yang pertama. Proses yang kedua adalah invoke comment processing. Dari proses yang kedua akan bisa dilanjutkan ke proses yang ketiga, yaitu read password, compare password with file. Kelima ya, activate and deactivate system, read system data, build configuration file, dan yang terakhir adalah display message status. Nah oke, sekarang kita akan mencoba untuk identifikasikan mana yang termasuk ke dalam transaction ya. Yang kedua adalah transaction center dan yang terakhir adalah action path. Nah, read user comment dan memberikan comment type ini merupakan transactionnya ya. Ini merupakan transaction info comment processing merupakan transaction center ya. Kenapa kok disebut transaction center? Karena info comment processing itu akan membaca comment type dari transaction dan akan melanjutkannya ke path yang diinginkan oleh user. Kalau read system ya read, kalau ingin membaca sistem ya read system data. Kalau activate and deactivate system maka akan menjalankan proses yang kelima. Kalau read password berarti akan menjalankan proses yang ketiga gitu. Action path-nya mana? Action path-nya ada satu, action path pertama ya, yaitu dari 7 dan 8. Action path yang kedua dari 5 dan 6. Action path yang ini yang kedua ya, ini yang pertama action path-nya. Action path yang ketiga itu dari 3, 4 sampai 6. Nah, di sini bisa kita perhatikan bahwa di dalam yang namanya suatu action path ternyata ada transform flow. Yang mana di situ incoming flow-nya adalah read system data, transform center-nya adalah build configuration file ya. Dan outgoing flow-nya itu adalah yang keenam, yaitu display message status. Oke, mari kita akan coba untuk rubah dari proses ini atau kumpulan proses ini yang ada di dalam DFD level 2 menjadi sebuah refactoring. Nah oke, berikut merupakan refactoringnya ya. Jadi kalau misalkan kita bisa lihat ada satu folder yang paling utama, yaitu user interaction executive, yang mana user interaction executive itu akan memiliki dua file. Yang pertama itu adalah read user comment, ini merepresentasikan transaction ya. Yang kedua merepresentasikan transaction center yang disebut dengan dispatcher ya. Dispatcher, yang mana dispatcher itu merupakan suatu file atau suatu fungsi yang mana fungsi tersebut akan mengeksekusi sistem configuration controller, activate deactivate system, sama password processing control. Ini semuanya adalah fungsi ya, berdasarkan inputan dari yang namanya user. Info comment processing. Baru selanjutnya didetailkan lagi. Di dalam sistem configuration control ada read system dan data, build configuration file. Di dalam activate deactivate system ada display message status. Di dalam password processing control ada read password ya. Karena saling berhubungan, maka di sini ada suatu garis yang paralel yang berhubungan antara sistem configuration, activate deactivate, password dengan display message and status. Tuh. Oke, jadi itu merupakan salah satu langkah di dalam transaction mapping. Nah, sekarang kita gabungkan nih antara transaction mapping sama transform mapping yang sudah kita jalankan menjadi satu diagram.
maka di sini akan mendapati suatu arsitektur diagram ya, yang mana di sini merepresentasikan folder dan fungsi-fungsi dan hierarkinya. Dimulai dari folder yang pertama yaitu Safe Home Security, ini sistemnya ya, folder sistemnya. Folder yang kedua yaitu Monitor Sensor Eksekutif dan User Interaction Eksekutif, ini folder yang kedua ya. Folder yang berada pada level di bawah Safe Home Security, ada file dispatcher yaitu Info Command Processing ya, yang akan mengeksekusi beberapa fungsi yaitu System Configuration Controller, Activate Deactivate System, sama Password Processing Controller. Ini dispatcher. Baru setelah ini merupakan kumpulan dari transaction mapping ya, transaction mapping, TRS ya, transaction mapping. Sedangkan yang ada di sebelah kanan ini merupakan kumpulan dari transformation mapping. Dimulai dari monitor sensor eksekutif akan bisa diturunkan menjadi 3 folder: Acquire Response Info, Establish Alarm Condition, dan Alarm Output Controller. Selanjutnya, Acquire Response Info akan memiliki suatu file yang di dalamnya terdapat fungsi read sensor. Establish Alarm Condition ini merupakan satu file sendiri ya. Ini merupakan file. Sedangkan Alarm Output Controller dan Acquire Response Info itu merupakan folder ya. Di dalam folder Alarm Output Controller ada fungsi Produce Display, Generate Alarm Signal, Setup Connection to PhoneNet, dan Generate Pulse Line. Oke, jadi itu merupakan suatu langkah perancangan di dalam DFD atau di dalam pemodelan atau fase pemodelan ketika kita menggunakan pendekatan secara terstruktur, pendekatan pengembangan secara terstruktur. Baik, jadi tadi kita sudah definisikan bagaimana cara melakukan transform mapping dan transition mapping ketika kita akan melakukan fase pemodelan. Hanya saja pendekatannya kita menggunakan terstruktur ya. Oke, jadi kalau misalkan ada pertanyaan silakan langsung ditanyakan di Google Hangout. Semoga apa yang sudah kita bahas ini bisa bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.